Babak 38, membangkitkan bel. Ini adalah adegan kekacauan di Paviliun Hongtian. Apa yang terjadi? Aku baru saja pergi untuk sementara waktu dan pemandangan seperti itu menunggu kepulanganku. Di sebuah ruangan, seorang lansia menatap dingin ke manajer Wu yang berlutut. Dia adalah dalang di balik Paviliun Hongtian, Penatua Hong Hao. Tetua, memang seperti itu. Cucu dari Penatua Sang Chen, Sang Bin, telah ada di sini. Manajer Wu tidak berani menyembunyikan apapun dan mengungkapkan semua yang telah terjadi. Ini termasuk perselingkuhan di mana dia menukar derung immortal dengan Green Crack Brew. Wu Chou, beraninya kamu? Setelah mendengar kata-kata Wu Chou, wajah Penatua Hong Hao menjadi gelap dan dia dengan marah mengirimkan tendangan ke arahnya. Peng. Manajer Wu segera dikirim terbang mundur. Wajahnya memucat saat dia muntah seteguk demi seteguk darah. Tetua, ampuni aku tidak berani berharap dimaafkan atas kejahatanku. Tetapi orang itu bahkan lebih keji, untuk mengekspos semua ini di depan umum dan menyebabkan reputasi Paviliun Hongtian kita hancur. Dia jelas mengabaikan tetua kamu sepenuhnya. Setelah melakukan hal memalukan seperti itu, kamu masih berharap orang lain tidak membicarakannya? Wajah Penatua Hong Hao terlihat bermusuhan. Seolah-olah badai dahsyat berkumpul di atasnya. Manajer Wu gemetar tak terkendali. Mengubah isi hidangan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan adalah keputusan yang dibuatnya atas kebijakannya sendiri. Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sempurna. Namun, dia diekspos oleh pemuda itu di depan umum. Secara alami, dia merasakan kebencian yang besar terhadapnya. Saya beri waktu 5 hari untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Saya ingin dampak negatifnya dikurangi seminimal mungkin. Jika demikian, saya dapat mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan masalah korupsi Anda. Jika tidak, jangan bermimpi tentang itu. Melarikan diri hidup-hidup, mata Penatua Hong Hao dingin seperti badai salju di malam hari. Sambil berdiri, dia bertanya juga, siapa nama orang itu? Apakah dia seorang guru akademi? Jika dia memberitahu saya secara diam-diam, saya mungkin telah menghadiahinya dengan sejumlah kekayaan, tetapi dia memilih untuk menimbulkan masalah publik sebaliknya. Mengotori reputasi Paviliun Hongtian saya akan melihatnya besok untuk melihat siapa orang yang memberinya keberanian seperti itu. Berteriak dengan marah, aura buas memenuhi sekeliling. Rasanya seperti serangan frontal oleh gelombang es menyebabkan seseorang menggigil tak terkendali meski cuaca hangat. Tempur ranah 7 dan Tong Xuan. Penatua Hong Hao ini adalah ahli alam Tong Xuan. Tidak heran jika dia mampu memperebutkan posisi kepala sekolah. Hanya tingkat kultivasinya sendiri yang sudah mencengangkan. Ini Zhang Xuan Laozi. Manajer Wu dengan cepat berkata. Zhang Xuan, orang yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru. Penatua Hong Hao tercengang. Akademi Hongtian tidak pernah memiliki satu guru pun yang mendapat nilai paling bawah dari ujian kualifikasi guru selama berabad-abad sejarah sejak dimulainya. Jadi, bahkan orang seperti Penatua Hong Hao telah mendengar nama Zhang Xuan. Itu dia. Manajer Wu menganggukkan kepalanya. Sampah benar-benar berani menginjak-injak martabat Paviliun Hongtian. Luar biasa. Mengepalkan tinjunya, kilatan dingin melintas di matanya. Niat membunuh yang berat berasal dari Penatua Hong Hao. Jika pihak lain adalah guru bintang atau tokoh berpengaruh di akademi, dia mungkin ragu-ragu untuk menghukumnya. Namun, karena dia adalah sampah. Kalau begitu, jangan salahkan dia karena tidak berperasaan. Merepotkan sekali. Kembali ke kediamannya, Zhang Xuan memijat bagian tengah alisnya. Dia tidak akan pernah berpikir mungkin untuk begitu banyak masalah berkembang dari hanya makanan sederhana. Lupakan saja, tidak ada gunanya memikirkannya. Lebih baik aku menghabiskan waktuku memikirkan bagaimana aku bisa masuk ke alam Pisue. Dengan cepat, dia membuang semua pikiran yang berlebihan ke belakang kepalanya. Meskipun seorang transender, dia tahu bahwa di dunia ini, kekuasaan berkuasa. Hanya dengan kekuatan yang cukup, masalah seseorang akan berhenti. Dia saat ini berada di puncak dunia Dingli dan untuk menerobos dia membutuhkan teknik budidaya petarung 6 dan. Namun,
Seorang guru biasa tidak memiliki kualifikasi untuk menelusuri teknik kultivasi 6 dan di akademi. Mereka hanya dapat mencatat salinannya dengan persetujuan seorang penatua. Pada pemeriksaan sebelumnya, dia hanya memiliki kekuatan seorang fighter 3 dan jika dia bergegas ke seorang tetua untuk meminta teknik budidaya 6 dan sekarang, dia mungkin akan diteliti seperti kelinci percobaan. Banyak masalah akan tumbuh darinya. Lebih jauh lagi, bahkan dengan persetujuan pihak lain, hanya dengan satu salinan, dia masih tidak dapat berkultivasi. Berdasarkan 5 dan pertama dari Formula 9 dan Hongtian, teknik budidaya ini memiliki terlalu banyak kekurangan. Tanpa referensi silang dari berbagai teknik kultivasi lain untuk mencari metode kultivasi yang benar, tidak akan ada hasil apapun dalam pelatihannya bahkan jika ia berlatih tanpa henti selama beberapa tahun. Baginya, hal yang paling mendesak yang dihadapi adalah mencari tumpukan besar teknik kultivasi petarung 6 dan menarik perbandingan di antara mereka untuk menyimpulkan metode kultivasi yang benar. Saya pernah mendengar bahwa cukup banyak perdagangan dilakukan di kota kerajaan Tiangshuan dan teknik budidaya adalah salah satu barang yang diperdagangkan. Ini akan menyelesaikan cukup banyak masalah jika saya dapat membeli beberapa 6 dan teknik budidaya. Tiba-tiba, setelah mengingat sesuatu, mata Zhang Xuan berbinar. Akademi Hongtian terletak di ibu kota kerajaan Tiangshuan, kota kerajaan Tiangshuan. Kota kerajaan Tiangshuan adalah kota yang sangat makmur, dengan banyaknya kota komersial besar di sini. Semua jenis perdagangan dilakukan di sini. Teknik budidaya 6 dan mungkin langka, tetapi masih dijual di banyak toko di sini. Selain itu, bagi Zhang Xuan, sebenarnya dia tidak perlu membelinya. Selama dia berhasil membaliknya, itu akan sama bagusnya dengan memiliki manual rahasia. Dengan Library of Heavens 4 kualitas dan harga manual rahasia tidak lagi menjadi masalah. Selama ada jumlah yang cukup, dia akan dapat memperoleh jalan yang benar dari kesalahan yang tak terhitung banyaknya, dan seni ilahi jalan surga akan secara otomatis disusun, sehingga memungkinkan dia untuk berkultivasi dengan cepat. Ini masih pagi, mari kita lihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa buku hari ini. Pada titik ini, Zhang Xuan berhenti ragu-ragu dan segera berdiri. Matahari baru saja terbenam dan kehidupan malam baru saja dimulai. Karena dia bebas, ini adalah kesempatan bagus untuk berjalan-jalan di kota-kota komersial. Mungkin dia menemukan beberapa barang yang berguna. Kota komersial Tianyu adalah pasar perdagangan terbesar di kota Tiangshuan. Dikatakan bahwa selama seseorang memiliki cukup uang, dia dapat membeli semua yang dia inginkan di sini. Melangkah pasar, Zhang Xuan merasa penglihatannya kabur dari pemandangan barang-barang yang tak terhitung banyaknya yang diletakkan di hadapannya. Diri sebelumnya hanyalah seorang guru biasa. Gajinya rendah dan dia diperlakukan dengan buruk. Akibatnya, dia belum pernah ke tempat semegah itu sebelumnya. Dengan demikian, Zhang Xuan mendapati dirinya tidak mampu mengidentifikasi sebagian besar barang yang dijual di sini. Ada banyak pedagang kecil di kota komersial. Vendor duduk di depan masing-masing bilik ini dan semua jenis barang diletakkan di depannya. Senjata, pil, jamu, baju besi, kulit binatang, pil binatang. Hampir semua yang dibutuhkan untuk budidaya dapat ditemukan di sini. Hanya saja, jumlahnya terlalu banyak. Sulit untuk memastikan mana yang berkualitas unggul dan mana yang berkualitas rendah. Aku mungkin tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, tapi Library of Heavens 4 mungkin mampu melakukannya. Pikiran seperti itu melintas di benaknya. Karena itu, Zhang Xuan segera berjalan ke sebuah stand. Tuan ini, apa yang Anda cari? Yang Anda butuhkan di sini dan saya jamin kepuasan Anda dengan barang-barang saya. Sang vendor dengan cepat menyambut kehadirannya. Aku akan terlihat biasa saja. Zhang Xuan tersenyum. Dia dengan santai mengambil sebuah benda di bilik. Ini adalah lonceng bundar dengan ukuran rata-rata. Lonceng ini khusus dibuat oleh pandai besi dan Tuan ini, apa yang Anda cari? Saya memiliki semua yang Anda butuhkan di sini dan saya jamin kepuasan Anda dengan barang-barang saya. Sang vendor dengan cepat menyambut kehadirannya. Aku akan terlihat biasa saja. Zhang Xuan tersenyum. Dia dengan santai mengambil sebuah benda di bilik. Ini adalah lonceng bundar dengan ukuran rata-rata. Lonceng ini khusus dibuat oleh pandai besi dan memiliki kemampuan luar biasa.
Lonceng ini dijual hanya dengan 50 koin emas. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa harganya wajar. Saya menawarkan harga yang sama kepada semua orang yang lewat. Jika Anda tertarik di dalamnya, saya bisa memberi Anda diskon khusus. Ini akan menjadi milik Anda hanya dengan 20 koin emas. Vendor membujuk, Zhang Xuan tidak menanggapi kata-katanya. Sebaliknya, dia memutar bel di sekitar tangannya. Weng, perpustakaan dalam benaknya tersentak dan sebuah buku muncul di dalamnya. Reprise bell dapat menghasilkan nada yang sama berulang kali, menyebabkan pusing. Efektif melawan fighter 1 dan ini dibuat oleh pengrajin 1 bulan dari Blue Cloud Workshop. Reprise bell dapat menghasilkan nada yang sama berulang kali, menyebabkan pusing. Efektif melawan fighter 1 dan ini dibuat oleh pengrajin 1 bulan dari Blue Cloud Workshop. Ini terbuat dari wujin metal. Kekurangan, no. 1. Durasi yang diperlukan untuk efek reprise yang lama, membutuhkan setidaknya waktu dupa. Menjadikannya senjata yang tidak efektif dalam pertempuran. No. 2. Itu tidak membedakan dalam serangannya, pengguna akan menerima kerusakan darinya juga. Gelombang 15 menit memang. Itu mungkin. Zhang Xuan tersenyum. Tidak masalah meskipun dia tidak terbiasa dengan semua item ini. Selama dia menyentuhnya dengan tangannya dan mengambilnya. Perpustakaan akan menyusun buku yang sesuai di atasnya. Lebih lanjut, buku ini merinci sejarah, komposisi dan segala macam kekurangan dari item yang dimaksud secara komprehensif. Hanya dengan sekali melihat terlihat jelas untuk melihat apakah barang itu berharga atau tidak. Mereka yang tidak menyadari kebenaran mungkin hanya membelinya dengan penawaran sebelumnya dari vendor 20 koin emas. Hanya dengan melihat isi yang tercatat di buku, Zhang Xuan menyadari bahwa mainan ini bahkan tidak bernilai 2 koin emas. Yang khusus dibuat oleh Pandai Besi. Blue Cloud Workshop adalah organisasi yang mengkhususkan diri dalam produksi barang palsu. Selain itu, pengrajin 1 bulan adalah orang yang memiliki keahlian terburuk dari semuanya. Mereka yang berspesialisasi dalam pembuatan barang dan kerajinan tangan disebut sebagai pengrajin. Mereka diklasifikasikan menjadi 9 bulan. Dengan 1 bulan menjadi yang terburuk dan 9 bulan menjadi yang terbaik. Seberapa berharganya kreasi seorang pengrajin 1 bulan? Dengan perpustakaan di sini, saya tidak perlu khawatir membeli barang palsu. Zhang Xuan terkekeh. Dunia ini mirip dengan yang sebelumnya. Dengan barang-barang otentik datang tiruan dan diberi kemampuan pemahaman sebelumnya. Tentu saja, yang otentik dia bahkan mungkin tidak bisa mengatakan kekuatan dan kelemahan sebuah tiruan. Namun, dengan bantuan perpustakaan, dia tidak perlu khawatir lagi. Hanya itu, dia perlu melakukan kontak dengan item tersebut agar sebuah buku dapat disusun di atasnya. Jumlah item di pasar ini berjumlah setidaknya 10 juta. Jika dia harus menyentuh semuanya, bukankah dia akan melelahkan dirinya sampai mati? Selain itu, jika dia hanya melihat barangnya, dia tidak akan menarik banyak perhatian. Namun, jika dia menyentuh semua yang dia lihat, mungkin tidak butuh waktu lama bagi tim penegak keamanan kota komersial untuk menganggapnya sebagai orang gila dan mengusirnya keluar kota.